Tapi ada juga pengendara yang jahat. Saya cuma punya 20.000 pak, 10.000 buat bensin. Ujung-ujungnya polisi cuma kebagian ceban. Kan jahat juga ya. Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gua Andres Kawali. Kali ini saya ingin bahas tentang lolos dari tilang polisi. Dan ternyata ketika saya menyiapkan materi ini, saya baru menyadari ternyata tilang itu sendiri mempunyai arti, ya. Artinya adalah bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, ya. Saya pikir selama ini tilang itu hanya sebuah kata tunggal, ya, yang nggak punya arti. Ternyata tilang sendiri itu mempunyai arti itu sendiri. Nah, lolos dari tilang polisi itu bisa terjadi bukan karena yang memang sudah lumrah. Contohnya dompet ketinggalan, atau contoh lain lagi nyelepin uang di STNK gitu kan. Saya pikir hal-hal yang klasik ini sudah dipelajari, sudah diketahui oleh polisi. Dari pengalaman saya ditilang, saya sendiri menyimpulkan bahwa ya, ternyata masih ada oknum polisi yang memang masih melenceng ke kiri dan ke kanan, ya. Belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kemauan dari peraturan perundang-undangan itu, ya. Jadi artinya masih ada polisi, ya, yang menegakkan hukum lari daripada cita-cita undang-undang lalu lintas itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika masih ada oknum, selama masih ada oknum polisi, maka sejauh itulah, ya, win-win solution ketika adanya tilang itu akan terjadi gitu, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah yang salah masyarakatnya yang memberikan uang ke polisi, atau polisinya yang membuka ruang, atau sayanya yang bahas persoalan ini yang salah gitu, ya. Ya, kalau gitu mari kita bicara lebih jauh lagi, ya. Nanti kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sehingga, ya, saya menyimpulkan bahwa 100% lolos dari tilang polisi kalau anggaplah teman-teman tidak bawa STNK, SIM, dan motor juga secara aksesorisnya kurang enggak standar lah gitu, ya. Tapi menurut saya teman-teman bisa lolos dari tilang polisi kalau ketika teman-teman ditilang, polisi sudah menahan gitu, ya, sudah tahan teman-teman, terus kamu tahu nggak pelanggaran kamu ini gitu, terus kamu dengan muka yang lemah lesu, ya kan, dengan penyesalan segala macam. Biasalah orang yang ketilang nggak mungkin ketawa-ketiwi gitu kan. Nah, biasanya polisi itu buat oknum polisi yang memang berniat melenceng dari peraturan yang semestinya akan mengelemparkan ucapan seperti ini. Terus kamu maunya gimana gitu, biasanya gitu. Karena logikanya gitu. Ketika polisi merasa masyarakat ini melanggar suatu peraturan hukum, berarti dia harus kembali ke peraturan hukum itu sendiri. Dan peraturan hukum itu sendiri sudah menjelaskan ketika dia nggak bawa SIM, STNK, berarti yang bersangkutan harus diapakan, semuanya udah jelas gitu. Tapi ketika polisi memberi ruang dengan pertanyaan terus, kamu maunya gimana? Biasanya oknum polisi itu sedang bernegosiasi untuk sama-sama yuk kita langgar peraturan hukum gitu. Dan kebetulan sekali dalam hal ini kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat gitu, karena bisa jadi motor itu digunakan untuk cari nafkah, bisa jadi motor itu adalah milik temannya, ya, sehingga biar gimana pun ya motor itu harus dibawa pulang gitu. Teman-teman harus juga memahami, ya, hukum dasar dari kehidupan sosial manusia itu sendiri, ya. Hukum dasarnya manusia itu bahwa apa? Ingin dihargai dan dihormati. Next baru uang gitu loh. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa segalanya butuh uang, uang adalah segalanya. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi jangan salah, ada juga orang, ya, yang gak mau dibeli harga dirinya dengan apapun itu, termasuk uang gitu loh.
Jadi dalam situasi seperti itu, misalnya ditilang polisi, teman-teman haruslah ya menempatkan polisi atau oknum dihargai. Ya, mungkin dia mau dihormati, ya silakan dihormati. Ya. Karena itu hukum dasar menurut saya dalam kehidupan sosial manusia. Nah, caranya untuk mengimplementasikan rasa menghargai ke polisinya itu adalah seperti ini. Ketika polisinya udah menanyakan, terus kamu maunya gimana? Nah, terus kamu balas lagi ya kan? Ketika kamu udah tahu nih maksud polisi. Jadi gini Pak, bukan tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bapak, ya. Berhubung motor ini adalah motor yang untuk saya pakai sehari-hari nyari ya, uang segala macam, atau berhubung motor ini adalah milik saudara, teman atau bla bla segala macam, ya. Tanpa saya mengurangi rasa hormat Bapak, boleh nggak, ya? Saya punya uang cuma 50 atau sekian gitu. Tapi ada juga pengendara yang jahat. Saya cuma punya 20.000 Pak, 10.000 buat bensin. Ujung-ujungnya polisi cuma kebagian ceban. Kan jahat juga ya. Jadi menurut saya, teman-teman bisa lolos dari tilang polisi kalau syarat yang pertama memang polisi yang ya memberi ruang, polisi dulu yang memberi ruang gitu. Ketika ada oknum polisi yang memberi ruang, barulah kamu memahami bahwa tetap memposisikan polisi itu adalah makhluk yang dihargai, yang ingin dihormati gitu. Nah, paling kurang lebih itu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke teman-teman semua ya, karena memang persepsi kita berbeda-beda. Saya tegaskan lagi bahwa kamu pun bisa lolos kalau misalnya polisi memberi ruang. Kembali, ujung tombaknya tetap di polisi. Selama polisinya jujur, selama polisinya konsisten menegakkan hukum dan keadilan, jadi kuncinya tetap di polisi itu sendiri. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gue Andreas, bye.